Kalau mendengar nama Toyota, hal pertama yang pasti melintas di kepala kita adalah deretan mobil tangguh yang mendominasi jalanan, mulai dari Avanza, Innova hingga Fortuner. Namun raksasa otomotif asal Jepang ini rupanya sedang menyiapkan sebuah manuver luar biasa yang jauh lebih besar dari sekedar meluncurkan model mobil terbaru. Kali ini Toyota Group bersiap melakukan gebrakan serius di sektor energi hijau yang ramah lingkungan. Tidak main-main, Toyota dikabarkan siap menggelontorkan dana investasi segar senilai 2,5 triliun rupiah untuk membangun fasilitas pabrik bioetanol berskala raksasa di Provinsi Lampung. Rencananya proyek ambisius ini akan mulai dikerjakan pada semester kedua tahun 2026 ini. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa masa depan industri otomotif tidak melulu hanya berfokus pada pengembangan baterai dan mobil listrik murni, melainkan juga serius menggarap bahan bakar alternatif untuk mesin konvensional. Agar lebih mudah dibayangkan, pabrik bioetanol ini pada dasarnya akan berfungsi seperti sebuah dapur ajaib berskala industri yang tugasnya mengubah hasil perkebunan menjadi bahan bakar untuk kendaraan bermotor. Kalau biasanya bensin yang kita isi di SPBU merupakan hasil olahan minyak bumi fosil yang diekstrak dari kedalaman tanah, bensin sintetis ini ceritanya sangat berbeda. Bahan baku utamanya justru sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari dan sering kita konsumsi, yaitu tanaman pangan seperti tebu, singkong, dan jagung. Prosesnya secara garis besar cukup sederhana secara konsep. Kandungan pati atau gula yang terdapat di dalam tanaman-tanaman tersebut akan difermentasi dan disuling menggunakan teknologi tingkat tinggi hingga berubah menjadi etanol atau sejenis alkohol. Nah, cairan etanol inilah yang nantinya akan dicampurkan dengan bensin konvensional. Solusi ini jelas sangat jenius dan menguntungkan. Mengapa? Karena bahan baku pembuatannya bisa terus ditanam kembali oleh para petani, yang berarti ini terbarukan. Selain itu, hasil pembakaran bioetanol di ruang mesin kendaraan terbukti jauh lebih bersih dan mampu menekan emisi gas buang secara signifikan dibandingkan bahan bakar fosil murni. Mungkin kamu sempat bertanya-tanya, dari sekian banyak provinsi besar di Indonesia, mengapa Toyota justru menancapkan bendera investasinya di Provinsi Lampung? Keputusan penempatan lokasi ini jelas bukan sekedar tebak-tebakan buta. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bapak Todotua Pasaribu, memberikan penjelasan yang sangat masuk akal terkait hal ini. Menurut beliau, wilayah Lampung dianugerahi profil sumber daya alam yang sangat sempurna untuk mendukung rantai pasok pabrik bioetanol raksasa ini. Sejak lama Lampung sudah diakui sebagai salah satu lumbung sekaligus produsen tebu paling masif di Indonesia. Dengan mendirikan pabrik yang letaknya berdekatan langsung dengan sumber bahan baku, efisiensi logistik akan meningkat tajam. Bayangkan saja, tebu yang baru dipanen oleh para petani tidak perlu menempuh perjalanan darat yang sangat jauh atau menyeberang pulau. Ongkos pengiriman menjadi jauh lebih murah, bahan baku tetap dalam kondisi segar saat masuk tahap produksi, dan roda operasional pabrik bisa diputar tanpa jeda. Langkah berani Toyota dalam menanamkan modal triliunan rupiah ini ternyata sangat sejalan dengan agenda strategis pemerintah Indonesia. Perlu kamu ketahui, pemerintah saat ini tengah tancap gas menyusun kebijakan mandatori campuran 10% bioetanol yang populer disebut sebagai bensin E10 dan menargetkan implementasi penuhnya pada tahun 2028 mendatang. Apa sebenarnya maksud dari bensin E10 itu? Gampangnya, pada tahun 2028 nanti,
Setiap liter bensin konvensional yang kamu beli diwajibkan mengandung 10% cairan bioetanol dan 90% bensin fosil. Kebijakan ini adalah langkah adaptasi agar kendaraan kita menjadi lebih ramah lingkungan. Tentu saja untuk mewujudkan target nasional di tahun 2028 tersebut, negara membutuhkan pasokan bioetanol dalam jumlah yang sangat fantastis setiap harinya. Disinilah letak peran krusial pabrik milik Toyota di Lampung. Kehadirannya akan menjadi tulang punggung utama penyediaan bahan bakar nabati. Dengan suplai lokal yang melimpah, kita perlahan-lahan bisa melepaskan diri dari ketergantungan impor bensin yang kerap menguras cadangan devisa negara. Selain berfokus pada teknologi otomotif, investasi mega proyek ini dijamin akan menciptakan efek domino yang manis bagi roda perekonomian lokal. Pendirian pabrik skala triliunan sudah pasti akan membuka keran lapangan pekerjaan baru yang menyerap ribuan tenaga kerja asal Lampung dan sekitarnya. Mulai dari insinyur teknis, ahli kimia, pekerja logistik hingga staf administrasi operasional. Dampak positif yang paling nyata akan langsung dirasakan oleh para pahlawan pangan kita. Ribuan petani tebu, singkong, dan jagung di kawasan Sumatera kini memiliki kepastian pasar. Mereka tidak perlu lagi pusing memikirkan kemana harus menjual hasil panen dengan harga pantas. Pabrik Toyota ini akan menyerap hasil bumi tersebut dalam jumlah besar secara konsisten. Harga komoditas di tingkat akar rumput menjadi lebih stabil yang pada akhirnya akan mendongkrak tingkat kesejahteraan para petani secara drastis. Di tengah isu pemanasan global yang semakin mendesak dan fluktuasi harga minyak dunia yang sering tidak menentu, kemampuan sebuah negara untuk memproduksi bahan bakarnya sendiri adalah sebuah privilege luar biasa. Sinergi antara kekayaan alam agrikultur Lampung, visi regulasi pemerintah untuk tahun 2028, serta eksekusi modal dari Toyota Group merupakan kolaborasi yang sempurna.